Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas C, akan mempresentasikan mengenai cara mengamankan akun LINE. Dari kelompok 7 terdiri atas Muhammad Hanif Fatsiamta, NIM 1908 1020 1137, Muratun Nur Fadilah 1908 1020 1138, Nurul binti Aisyah 1908 1020 1141, dan saya Imam Syahbudi Dharma, NIM 1908 1020 1142. Next. LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik, seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. Pengguna LINE bertukar teks, gambar, video, dan audio, dan melakukan percakapan VoIP dan konferensi video gratis. Selain itu, LINE adalah platform yang menyediakan berbagai layanan, termasuk dompet digital sebagai LINE Pay, aliran berita sebagai LINE Today, video on demand sebagai LINE TV, dan distribusi komik digital sebagai LINE Manga dan LINE Webtoon. Layanan ini dioperasikan oleh LINE Corporation, Naver Corporation yang berbasis di Seoul, dan anak perusahaan SoftBank Group yang berbasis di Tokyo. Di Google Play Store, aplikasi ini telah di-download lebih dari 500 juta download. Next. Selanjutnya yaitu cara melindungi data pribadi dan mengamankan akun dari hacker. Next. Yang pertama, penggunaan password yang kuat. Cara mengamankan akun LINE yang pertama yaitu dengan memperhatikan kombinasi serta pengaturan password. Sebab, password adalah hal penting pertama yang dapat melindungi data dan privasi Anda di LINE. Untuk membuat password media sosial Anda, pastikan untuk tidak menggunakan kombinasi dari kata-kata yang mudah ataupun tanggal lahir Anda. Mungkin saja hal tersebut ingin dilakukan lantaran mudah untuk diingat. Namun, hal itulah yang justru dapat membuat data pada akun media sosial Anda mudah untuk dicuri. Selalu usahakan untuk menggunakan kombinasi huruf dan angka, serta huruf kapital untuk memperkuat password Anda. Yang kedua, mengganti password secara berkala. Cara mengamankan akun LINE yang lain, yaitu dengan tetap memperhatikan penggunaan password. Untuk meningkatkan keamanan data pribadi dan privasi Anda pada akun LINE, ganti password secara berkala. Dengan melakukan hal ini, maka para hacker akan sulit untuk menembus password yang Anda ganti secara berkala tersebut. Next. Yang ketiga, pemilihan aplikasi dan website. Aplikasi dan website yang tidak terpercaya dapat menimbulkan berbagai masalah pada data dan privasi Anda. Selain itu, aplikasi dan website yang tidak terpercaya pada umumnya masih memiliki sistem pengamanan yang belum cukup tinggi untuk melindungi data penggunanya. Maka dari itu, penting bagi Anda untuk selalu memperhatikan aplikasi dan website yang akan digunakan. Dalam pemilihannya, Anda pun juga harus mampu memahami sistemnya seperti fitur pesan yang sudah terenkripsi dengan baik ataukah belum. Yang keempat, verifikasi dua langkah. Cara mengamankan akun LINE berikutnya, yakni dengan menggunakan fitur verifikasi dua langkah. Namun, dalam hal ini masih terdapat beberapa media sosial yang belum menambahkan fitur ini sebagai pengamanan data pribadi penggunanya. Maka dari itu, memilih aplikasi menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Kendati demikian, fitur verifikasi dua langkah ini memungkinkan Anda untuk melakukan verifikasi ke akun media sosial setiap kali Anda login. Apabila fitur ini aktif, biasanya kode verifikasi akan dikirimkan melalui SMS ataupun email. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya. Untuk yang kelima yaitu dari penggunaan perangkat terpercaya. Nah, penggunaan perangkat terpercaya di sini ya, untuk beberapa kasus hack yang sering terjadi di kalau seseorang melakukan login akun mereka di tempat-tempat publik seperti warnet dan sebagainya. Nah, karena melakukan itu sebaiknya seseorang itu menghindari untuk melakukan login pada PC-PC yang sering digunakan oleh banyak orang. Sebab dengan login lain di tempat publik, maka akan meningkatkan resiko untuk terkena hack karena lupa melakukan logout akun tersebut. Hal lain yang patut dihindari yakni dan pernah untuk mencentang kontak dialog yang berisikan ingat password ini, karena apabila terpaksa melakukannya, hal yang pertama Anda lakukan yaitu ubah password sesegera mungkin agar orang yang memakai perangkat setelahnya tidak bisa login kembali. Yang keenam yaitu tetap waspada dengan pesan dari orang asing. Nah, cara mengamankan LAN yang selanjutnya itu dengan selalu waspada terhadap berbagai pesan yang dikirimkan oleh orang asing. Terlebih jika pesan itu berupa link-link tidak jelas atau URL dengan perintah untuk mengklik yang ya bisa dibilang seperti tidak bisa dipercaya gitu. WordPress lah, Blogspot dan sebagainya. Nah, biasanya link tersebut juga berisi perintah untuk mengirimkan ID beserta password akun media sosial. Nah, hal itu dilakukan hacker untuk mengetahui password dan akun Anda dan akan digunakan para hacker-hacker tersebut untuk login dengan akun Anda. Yang selanjutnya yaitu ini logout dari perangkat umum. Ini seperti yang tadi nomor 5, menggunakan perangkat umum itu salah satu hal yang tidak dapat dihindari. Jadi cara mengamankan LAN ya ini dengan melakukan logout usai menggunakan perangkat umum. Sebab para hacker dapat mencuri data pribadi dan privasi Anda dengan mudah lantaran fasilitas umum tersebut dipakai oleh banyak orang yang otomatis akan mengunjungi banyak situs website. Yang ke-8 yaitu waspada dengan jaringan. Nah, cara mengamankan media sosial yang terakhir yaitu dengan mewaspadai jaringan yang digunakan sewaktu Anda akan mengakses internet. Jika memungkinkan, cobalah untuk selalu menggunakan jaringan yang aman. Hindari untuk melakukan login dengan memasukkan ID dan password saat terhubung dengan hotspot yang rentan disusupi oleh para hacker. Jadi boleh kita menggunakan jaringan tapi kita harus memilih jaringan yang terpercaya. Mungkin seperti jaringan IndiHome, jaringan Telkomsel itu yang ada di Unet dan sebagainya. Jangan jaringan-jaringannya yang tidak terpercaya. Nah, selanjutnya yaitu cara mengecek akun LAN yang sedang disadap atau tidak. Nah, yang pertama yaitu pesan yang sudah terbuka padahal kamu belum membukanya. Nah, ciri pertama yang bisa dirasakan ketika LAN sedang disadap oleh orang lain adalah pesan yang terbuka secara tiba-tiba padahal kita belum membaca nih pesan dari orang tersebut. Apalagi banyak cara untuk menyadap LAN orang lain. Nah, yang selanjutnya akan diberikan ke Anda. Nah, kemudian untuk cara kedua untuk mengecek akun LAN kita itu sedang disadap atau tidak itu dengan cara memeriksa daftar perangkat yang terhubung. Nah, untuk aplikasi LAN ini hampir
hampir mempunyai fitur yang sama dengan WhatsApp, di mana fitur yang sama ini salah satunya yakni aplikasi LINE ini tidak hanya bisa dibuka atau diakses melalui aplikasi saja, namun kita yang memiliki akun LINE ini juga bisa mengaksesnya melalui web, yang mana untuk cara mengakses melalui web itu juga hampir sama dengan WhatsApp web, yang mana ketika kita membuka web ingin login ke akun LINE kita itu juga memerlukan yang namanya scan QR code dari aplikasi LINE kita. Nah, jadi ketika kita men-scan QR kode LINE kita itu, kita otomatis akan tersambung ke akun LINE kita yang di aplikasi, dan secara otomatis juga perangkat yang melakukan login melalui web itu juga akan terdaftar pada yang namanya daftar perangkat yang mana bisa dilihat pada daftar perangkat di aplikasi LINE kita. Nah, jadi apabila ketika kita melihat daftar perangkat apa saja yang tercantum di akun LINE kita, namun ketika kita melihat nama-namanya, kemudian alamatnya, dan terakhir dibukanya waktunya, dan apabila kita merasa kita tidak pernah melakukan login pada perangkat tersebut atau tidak pernah login pada perangkat lain di waktu tersebut, nah itu merupakan salah satu ciri-ciri bahwa akun LINE kita itu sedang disadap pada saat itu. Slide selanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir yakni cara mengatasi akun LINE kita yang sedang disadap. Nah, yang pertama yakni Nah, untuk cara pertama dalam mengatasi akun LINE kita yang sedang disadap, yaitu yang pertama keluar dari semua perangkat yang terhubung atau melakukan logout dari semua perangkat yang terhubung. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika di aplikasi LINE kita itu terdapat beberapa perangkat yang kita merasa tidak pernah melakukan login pada perangkat tersebut, nah itu sudah dipastikan bahwa akun kita itu sedang disadap. Nah, caranya untuk menghindari hal tersebut itu dengan melakukan logout pada perangkat-perangkat yang kita rasa itu bukan perangkat kita. Nah, untuk cara logoutnya sendiri itu kita bisa pertama-tama membuka aplikasi LINE-nya terlebih dahulu, kemudian dari aplikasi LINE-nya ini nanti terdapat tampilan seperti gambar yang sudah tertera pada PowerPoint ini, kemudian kita bisa mengklik pengaturan yang mana terdapat di pojok kanan atas. Kemudian dari pengaturan itu dapat kita lihat terdapat banyak menu, yang mana selanjutnya kita akan memilih menu akun. Kemudian selanjutnya, nah dari menu akun itu terdapat banyak menu-menu lainnya yang bisa kita lihat di sini. Namun yang kita klik selanjutnya yakni daftar perangkat, yang mana ketika kita mengklik daftar perangkat tersebut, di situ akan kita ketahui perangkat apa saja berikut namanya, kemudian alamat perangkat tersebut login, kemudian waktu terakhir perangkat tersebut melakukan login ke akun kita. Nah, jadi di sini tuh bisa tertera nama-nama perangkat apa saja yang masih terhubung dengan akun kita. Jadi ketika kita merasa nama-nama perangkat yang tercantum di daftar perangkat ini bukan merupakan perangkat yang kita miliki, kita bisa melakukan logout atau keluar dari perangkat tersebut dengan cara mengklik tulisan logout atau kotak logout pada samping kanan nama perangkat yang terhubung tersebut. Nah, dengan mengklik logout tersebut, maka perangkat yang terhubung tersebut secara otomatis sudah tidak memiliki izin untuk masuk ke akun LINE kita. Nah, untuk cara selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, cara mengatasi akun LINE yang sedang disadap yaitu dengan mematikan fitur izinkan login.
Di dalam aplikasi lain terdapat fitur izinkan login, di mana si pengguna dapat melakukan login melalui PC. Namun, untuk meminimalisir kemungkinan lain kamu disadap, ada baiknya untuk menonaktifkan fitur ini. Adapun cara menonaktifkannya, yang pertama yaitu masuk ke menu pengaturan di pojok kanan atas yang ada di aplikasi lain. Kemudian, kamu bisa pilih menu akun. Lalu pada bagian izinkan login, itu kamu tinggal mematikan saja fitur tersebut dengan cara menghilangkan centang hijau yang ada pada fitur izinkan login tersebut. Next. Lalu yang ketiga, kunci aplikasi lain. Nah, cara lainnya yang bisa digunakan untuk menghindari aksi penyadapan adalah dengan mengunci aplikasi lain. Jadi, buat tangan-tangan usil yang berniat mencuri data kita tidak akan berhasil setelah melihat aplikasi lain kita telah dikunci. Untuk mengunci aplikasi lain, bisa mengikuti cara berikut ini. Yang pertama, buka aplikasi lain. Lalu masuk ke menu pengaturan di pojok kanan atas. Selanjutnya kamu bisa pilih privacy, centang next, centang pada bagian kunci kode sandi. Selanjutnya kamu masukkan password yang ingin digunakan. Usahakan orang-orang tidak mengetahui password yang kamu buat tersebut. Lalu setiap kali kamu ingin membuka aplikasi lain, harus memasukkan password terlebih dahulu, yang mana hal ini dapat membuat akun lain kita tidak dapat disadap orang lain karena adanya kode sandi yang hanya pembuat yang mengetahuinya. Next slide. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.